Pada video ini, kita akan membahas teori bahwa Sang Buddha kemungkinan memiliki asal-usul dari Iran, khususnya dari suku Siktia, berdasarkan bukti linguistik, budaya, dan sejarah, sekaligus menyajikan argumen tandingan dan pandangan umum tentang asal-usul Sang Buddha dari anak benua India. Apakah Buddha berasal dari Iran? Apakah dia keturunan bangsa Siktia? Ketika pertama kali menemukan teori ini, kita berpikir itu adalah konspirasi yang beredar di media sosial. Namun, jika kita menggali lebih dalam, kita akan menemukan beberapa cendekiawan telah membahas apakah Sang Buddha memiliki akar di antara suku-suku yang berbahasa Iran di stepa Eurasia yang dikenal sebagai Siktia. Pengetahuan konvensional memberitahu kita bahwa Sang Buddha juga dikenal sebagai Siddhartha Gautama, lahir di kerajaan Lichavi di perbatasan Nepal dan India saat ini sekitar abad ke-6 atau ke-5 sebelum Masehi. Sang Buddha berasal dari suku yang dikenal sebagai Sakya, oleh karena itu ia juga dikenal sebagai Sakyamuni atau orang bijak Sakya. Jadi, jika Sang Buddha lahir di anak benua India, bagaimana asal-usul Sang Buddha dari Iran atau Siktia muncul? Klan Buddha, yaitu Sakya, memberi kita petunjuk. Beberapa cendekiawan berpendapat bahwa karena Sakya terdengar mirip dengan Sakya, yang merupakan istilah Iran dari bahasa Sanskerta untuk bangsa Siktia. Buddha memiliki keturunan Siktia. Ada beberapa teori yang mendukung hipotesis ini. Tetapi sebelum kita membahas apakah teori tersebut valid, mari kita bahas sebentar tentang bangsa Siktia. Bangsa Siktia adalah sekelompok masyarakat nomaden kuno yang tinggal di padang rumput Eurasia dari abad ke-9 sebelum Masehi hingga ke abad ke-4 Masehi. Kita mengenal mereka karena kemahiran berkuda dan kemahiran memanah mereka yang sangat luar biasa. Bangsa Siktia diorganisasikan ke dalam klan atau suku, masing-masing dengan kepala sukunya sendiri. Mereka adalah pejuang yang terampil dan sering terlibat dalam peperangan, baik dengan suku Siktia lainnya maupun dengan peradaban tetangga yang sudah mapan. Bangsa Siktia terkenal akan seni mereka, khususnya perhiasan emas dan logam yang rumit. Mereka tidak meninggalkan catatan tertulis tentang sejarah mereka. Jadi, sebagian besar dari apa yang kita ketahui tentang mereka berasal dari catatan sumber-sumber Yunani, Persia, dan Cina kuno. Kita yakin bahwa bangsa Siktia berbicara dalam bahasa Iran. Bangsa Persia menyebut mereka sebagai Saka, sebuah istilah yang juga kita temukan dalam sumber-sumber bahasa Sanskerta. Ada perdebatan di antara para sarjana modern apakah Saka merujuk kepada semua orang Siktia atau suku Siktia tertentu yang tinggal di Asia Tengah, utara Iran, dan Afghanistan saat itu. Namun, para sarjana setuju bahwa orang Saka adalah orang Siktia. Oleh karena itu, mereka adalah orang-orang yang berbahasa Iran. Para cendekiawan yang berpendapat bahwa Buddha memiliki asal-usul bangsa Siktia memperkirakan bangsa Siktia bermigrasi dari Asia Tengah dan menetap di kaki pegunungan Himalaya. Teks Sanskerta pada zaman Weda awal 1700 sebelum Masehi hingga 1000 sebelum Masehi tidak menyebutkan suku Sakya. Hal ini menyebabkan beberapa sejarawan percaya bahwa suku Sakya pasti telah tiba di India pada zaman Weda akhir antara 1000 dan 500 sebelum Masehi. Buddha dan leluhurnya lahir selama periode ini. Oleh karena itu, teks Sanskerta pada era Weda akhir menyebutkan suku Sakya. Para sejarawan yang mendukung asal-usul Buddha dari Iran mengatakan bahwa istilah Sakya dan Saka yang terdengar mirip bukanlah suatu kebetulan. Keduanya memiliki akar kata yang sama, yaitu Sak, yang berarti kompeten atau kuat. Ambata Sutta, sebuah teks Buddha Theravada, yang menyatakan bahwa suku Sakya adalah orang yang galak, kasar, mudah tersinggung, dan suka berdebat. Hal ini sesuai dengan deskripsi Herodotus tentang para pengembara Siktia yang ditemui orang-orang Yunani. Tetapi apakah nama dan karakteristik yang terdengar mirip cukup untuk menyimpulkan bahwa suku Saka dan Sakya adalah orang yang sama? Beberapa ahli bahasa tidak sepakat tentang asal-usul istilah Sakya. Mereka mengatakan Sakya berasal dari pohon sak yang bisa jadi pohon jati atau pohon sal.
Karena Sal berasal dari wilayah Himalaya, tidak seperti Jati, kemungkinan besar Sa merujuk pada pohon sal, dan istilah Sakya berasal dari istilah Sanskerta untuk cabang atau Saka. Umat Buddha memuja pohon. Buddha mencapai pencerahan di bawah pohon Mahabodhi, yang merupakan pohon ara suci. Mungkinkah suku Sakya mendapatkan nama mereka dari cabang-cabang pohon sal? Ada masalah lain dalam menarik kesimpulan berdasarkan kesamaan istilah Saka dan Sakya. Sumber-sumber Sanskerta seperti prasasti di ibu kota Singamatura mendokumentasikan kedatangan dan pemerintahan suku Saka yang juga dikenal sebagai Indo-Siktia sejak abad kedua sebelum Masehi dan seterusnya. Ada beberapa koin penguasa Saka yang ditemukan di seluruh India Utara, Pakistan masa kini, dan Afghanistan. Dalam versi Ramayana dan Mahabharata sekitar abad kedua Masehi, kita menemukan penyebutan tentang Saka. Sumber-sumber India menyebut suku Saka sebagai bangsa barbar. Satavahana, sebuah dinasti yang berpusat di wilayah Deccan India di bawah Gautamiputra Satakarni, berselisih dengan suku Saka yang menguasai wilayah-wilayah India Barat. Satavahana menang untuk menandai kemenangannya atas suku Saka. Satakarni memperingati kalender Hindu pada tahun 78 Masehi, dan kita menyebut zaman itu sebagai era Saka. Hal ini menimbulkan pertanyaan, jika sumber-sumber Sanskerta berbicara panjang lebar tentang suku Saka, mengapa mereka tidak menyebutkan kedatangan mereka beberapa abad yang lalu? Para cendekiawan yang mendukung asal-usul Buddha dari bangsa Siktia mengajukan beberapa teori untuk mendukung hipotesis mereka. Mari kita telaah teori-teori tersebut dan lihat seberapa kuat bukti tentang Buddha dari Iran ini. Menurut Ambata Sutta, suku Sakya yang merupakan keturunan dari Raja Okaka, raja tersebut diidentifikasikan dengan Isvaku, seorang raja legendaris yang dihormati dalam agama Hindu, Jainisme, dan Buddha. Orang India percaya bahwa ia adalah leluhur Dewa Rama. Namun, legenda Buddha yang mengisahkan raja ini berbeda dengan legenda lainnya. Menurut mitos, raja membuang saudara tirinya ke Himalaya. Saudara-saudaranya tidak dapat menemukan istri, sehingga mereka menikahi saudara perempuan mereka sendiri. Keturunan mereka adalah suku Sakya. Bangsa Indo-Arya tidak menyukai pernikahan sepupu, tetapi praktik tersebut umum di kalangan orang Iran. Teks-teks Buddha selanjutnya juga memandang rendah insest dan pernikahan sepupu. Legenda Siktian yang serupa juga ada tentang seorang adik laki-laki yang mengambil tahta kakak laki-lakinya, tetapi tidak disebutkan tentang pernikahan antar saudara. Baik Buddha maupun ayahnya menikahi seorang wanita dalam gotra mereka yang setara dengan garis keturunan dalam agama Hindu, sebuah praktik yang dilarang dalam masyarakat Indo-Arya. Mungkinkah perkawinan saudara kandung atau antar gotra merupakan referensi terhadap ingatan tentang perkawinan sepupu yang lazim di antara beberapa suku di Iran? Namun, pernikahan sepupu bukanlah hal yang baru terdengar di India. Meskipun hukum Hindu dan adat istiadat Buddha kemudian melarangnya, pernikahan antar sepupu merupakan hal yang umum di kalangan orang Dravida. Bahkan di Nepal saat ini, pernikahan antar sepupu masih terjadi. Tetapi masyarakat yang mempraktikannya seperti orang Balara dan Tamang memasuki Nepal lama setelah kerajaan Sakya tidak ada lagi. Berdasarkan legenda perkawinan antar saudara, kita tidak dapat menyimpulkan bahwa suku Sakya adalah orang Iran. Mereka bisa jadi adalah orang non-Arya yang tinggal di India yang mungkin telah berada di bawah pengaruh budaya bangsa Arya karena perkawinan campuran atau hubungan dagang. Banyak sejarawan percaya bahwa suku Sakya adalah suku campuran yang terdiri dari orang Indo-Arya dan kelompok etnis timur yang menetap di kaki pegunungan Himalaya. Hal ini dapat menjelaskan mengapa beberapa teks Sanskerta mengkritik perilaku suku Sakya sebagai suku yang tidak beradab. Percampuran antara suku Arya dan non-Arya di wilayah Himalaya membawa kita ke poin kedua dan mungkin argumen terkuat yang mendukung asal-usul Buddha dari Siktia yang oleh beberapa sejarawan disebut sebagai teori dua budaya. Para ahli berpendapat bahwa di India kuno selama zaman Weda dan zaman Weda akhir terdapat dua zona budaya, satu berpusat di negara bagian Punjab dan Haryana yang dikenal sebagai kompleks Kuru Panchala, yang lainnya berpusat di sekitar Magadha
atau di India Timur. Weda disusun di kompleks Kuru Panchala. Sementara itu, wilayah Magadha merupakan pusat kepercayaan Saramanik seperti Buddhisme dan Jainisme. Para ahli berpendapat bahwa kompleks Magadha merupakan rumah bagi gelombang migran awal dari Asia Tengah yang menetap di wilayah tersebut dan memiliki persaingan sehat dengan mereka yang berasal dari kompleks Kuru Panchala. Bangsa Indo-Arya dari wilayah Kuru Panchala memandang rendah bahasa dan adat istiadat masyarakat Magadha. Meskipun benar terdapat perbedaan budaya antara kedua kelompok tersebut, tidak ada bukti genetik atau arkeologi yang menunjukkan bahwa kompleks budaya Magadha terdiri dari gelombang awal penutur bahasa Iran seperti bangsa Siktia. Mereka bisa jadi merupakan gelombang awal bangsa Indo-Arya yang bercampur dengan penduduk awal wilayah tersebut. Banyak adat istiadat seperti memuja pohon dan ular selain kata-kata serapan dari bahasa Munda dan Dravida menunjukkan pengaruh yang lebih kuat dari penduduk lokal yang tinggal di wilayah Magadha. Tidak ada bukti linguistik yang menunjukkan bahasa Iran mempengaruhi wilayah Magadha. Kurangnya bukti arkeologi, linguistik, budaya, dan genetik membuat sulit untuk menyimpulkan bahwa gelombang penutur bahasa Iran seperti bangsa Siktia mungkin telah menetap di wilayah Magadha yang lebih besar dan merupakan nenek moyang dari Sang Buddha. Para cendekiawan yang meyakini bahwa agama Buddha berasal dari bangsa Siktia yang juga menunjukkan adanya kesamaan antara agama Buddha dan Zoroastrianisme. Mereka mengatakan bahwa gagasan tentang karma dan neraka dalam agama Buddha berasal dari Zoroastrianisme yang menyatakan bahwa orang yang sudah meninggal dihakimi berdasarkan apa yang mereka lakukan semasa hidup. Menurut para cendekiawan, hubungan yang lebih dekat dengan budaya Zoroaster telah mengilhami gagasan-gagasan Buddha tersebut. Namun, istilah Buddha untuk neraka atau naraka berasal dari kata Sanskerta dengan nama yang sama. Yama, dewa kematian dan keadilan, memutuskan apa yang terjadi pada jiwa orang mati di akhirat. Juru tulisnya yaitu Cittagupta mencatat dosa-dosa mereka. Beberapa teks Hindu yang ditulis sebelum agama Buddha seperti Satapatha Brahmana berbicara tentang neraka. Michael Witzel yang awalnya mengusulkan bahwa Buddha berasal dari Siktian dan bahwa gagasan tentang karma dan nirwana berasal dari Zoroastrianisme telah menempatkan Satapatha Brahmana setidaknya 1 abad sebelum kelahiran Buddha. Bukti tambahan dari literatur Jain menunjukkan bahwa konsep neraka sudah mapan di India sehingga tidak mungkin penulis Buddha mengadopsinya dari Zoroaster. Beberapa sarjana bahkan mengatakan bahwa agama Buddha merupakan pemberontakan terhadap Zoroaster, bukan Hinduisme. Namun, tidak banyak bukti yang mendukungnya. Kita tidak tahu apakah orang Siktia percaya pada kelahiran kembali dan neraka. Tetapi gagasan ini umum di India. Klaim bahwa doktrin penting agama Buddha berasal dari Zoroastrianisme, sebuah agama yang tidak dipraktikkan di dekat Himalaya, tampaknya tidak masuk akal. Perbandingan praktik pemakaman Buddha dan Siktia mungkin merupakan argumen yang paling tidak meyakinkan mengenai asal-usul Buddha dari Siktia. Menurut para cendekiawan yang mendukung hipotesis Siktia, stupa Buddha yang merupakan situs suci Buddha berbentuk gundukan yang menyimpan relik biksu Buddha berasal dari Kurgan. Kurgan adalah gundukan kuburan bundar yang ditemukan di stepa Eurasia sejak milenium kelima sebelum Masehi, dan orang-orang terus menggunakannya hingga abad pertengahan. Bangsa Siktia elit juga dimakamkan di Kurgan. Kurgan memiliki barang-barang kuburan seperti perhiasan, senjata, kuda, dan kereta perang. Beberapa pakar berpendapat bahwa karena stupa-stupa tersebut berbeda dengan pemakaman Weda yang berbentuk persegi atau persegi panjang, pastilah ada pengaruh dari pengembara stepa seperti bangsa Siktia. Untuk meringkas, sejumlah argumen tentang asal-usul Buddha dari bangsa Siktia telah diajukan. Argumen tersebut mencakup kesamaan bahasa antara kata Saka dan Sakya, adat istiadat perkawinan, konsep keagamaan, dan praktik penguburan. Namun tidak ada satupun dari teori ini yang terbukti dengan bukti konklusif.
Terdapat banyak kesamaan antara adat istiadat suku Sakya dengan adat istiadat masyarakat India. Oleh karena itu, berdasarkan bukti yang ada, kita dapat menyimpulkan bahwa Buddha memiliki asal-usul leluhur di anak benua India, bukan di antara orang-orang berbahasa Iran di stepa Eurasia.